Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan resume tentang modul 4 KB2 yaitu perkembangan kognitif peserta didik. Menurut Piaget, perkembangan kognitif peserta didik seorang anak terjadi secara bertahap. Tidak dapat menerima pengetahuan secara langsung dan tidak pula bisa langsung menggunakan pengetahuan tersebut, tetapi pengetahuan dapat kita dapatkan secara bertahap melalui belajar di sekolah maupun di luar sekolah. Sedangkan menurut Vygotsky, kognitif itu lebih menekankan kepada konsep sosial kultural, yaitu konsep sosial dan interaksi dengan orang lain dalam proses belajarnya. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya perkembangan kognitif yaitu suatu aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengelolaan informasi dan memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan untuk memecahkan masalah dan merencanakan masa depan. Karakteristik proses perkembangan kognitif ada 3. 1. Persepsi, yaitu proses penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki oleh peserta didik untuk memperoleh dan menginterpretasi stimulus yang diterima oleh panca indera kita, alat indera kita. Yang kedua adalah memori atau ingatan, yaitu sistem kognitif yang berfungsi untuk menyimpan informasi dan pengetahuan. Yang ketiga yaitu atensi, yaitu konsentrasi terhadap aktivitas mental. Yang ketiga adalah komponen keterampilan kognitif peserta didik. Nomor 1 adalah metakognitif, yaitu pengetahuan dan kesadaran tentang proses kognisi atau pengetahuan tentang pikiran dan cara kerja kita. Yang kedua adalah strategi kognitif, yaitu kemampuan internal yang terorganisasi yang dapat membantu siswa dalam proses belajar, proses berpikir, menentukan masalah, dan merespon tuntutan tugas mengambil keputusan untuk memutuskan masalah. Yang ketiga adalah gaya kognitif, yaitu karakteristik individu dalam penggunaan fungsi kognitif yang bersifat konsisten dan berlangsung lama. Sedangkan yang keempat adalah pemikiran krisis, yaitu kemampuan untuk berpikir secara logis, reflektif, yang menunjukkan yang bisa diaplikasikan dalam menilai situasi, membuat pertimbangan dan keputusan yang baik untuk memecahkan masalah. Adapun faktor yang bisa mempengaruhi perkembangan kognitif yaitu ada 2. 1. Faktor hereditas, yaitu faktor bawaan dari dalam kandungan. Yang kedua adalah faktor lingkungan, yang di sini yang mana yang paling berpengaruh adalah faktor lingkungan keluarga dan lingkungan orang sekitar dan lingkungan sekolah. Adapun faktor-faktor yang lain bisa tentang faktor kematangan usia, ada faktor keterbukaan, faktor minat dan bakat, serta faktor kebebasan berpendapat. Adapun implementasinya dalam pembelajaran PAI, guru diharapkan untuk bisa mengajar dan menganjurkan kepada peserta didik untuk menggunakan strategi belajar yang sesuai dengan kelompok usia mereka. Yang kedua, memberikan pelatihan tentang strategi belajar, kapan dan bagaimana strategi mempelajari tugas-tugas yang baru dan yang sulit. Yang ketiga, menunjukkan strategi belajar yang mendorong peserta didik untuk
menggunakan strateginya sendiri, jadi belajar sendiri. Yang keempat, mengidentifikasi situasi terkait kemungkinan suatu strategi dapat digunakan dalam belajar. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada peserta didik belajar sendiri dan dengan sedikit bantuan dari guru atau tanpa bantuan dari guru. Yang keenam, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengevaluasi belajarnya dan menolong dirinya sendiri mengembangkan mekanisme belajar yang efektif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.